fan Melper 20 LW. Kita buka, ini kelihatan. Ada apa aja di dalamnya. Ini seril, kira ini cukup mungil, tidak terlalu besar. Dan ini ada tuh ada kunci, terus ada pengikat ke joran. Kadang-kadang ini opsional dibutuhkan. Di dalamnya ada lagi ya instruksi manual, terus ini ada diagram. Tapi saya kaget, ini kecil dibandingkan dengan kemarin. Waktu itu saya pakai patom yang 20 lebih gede, tapi dia lebih narrow itunya. Ini lebih lebar tapi ukurannya lebih kecil, jadi kayaknya di tangan lebih enak. Ini mau fokus ya, per. Ini ada level ini ya buat pengaturan benang, tapi nggak tahu bisa di custom dibuka apa enggak. Nanti saya coba, kalau bisa dibuka saya lebih enak dibuka. Tapi ini rasanya kurang keras banget ini. Ada apa ini? Harus dibongkar ini. Keras banget. Jangan patah ini. Kenapa ya? Emang sangat minim sekali grease-nya, hampir nggak ada, sangat minim. Ini ada clicker, satu dua tiga empat, ada 4 spacer. Ini udah enak banget nih. Oke, coba buka. Bisa saksikan nggak ada grease, sangat miskin grease. Tidak ada grease-nya. Ini kalau dibuka, kalau tidak dibongkar dulu, tidak dilihat dalamnya, ini bakal masalah lah. Sama sekali nggak ada grease-nya. Terlalu sedikit, maksud saya bukan sama sekali, ada sih, cuman terlalu sedikit.
kalau dipaksakan ini yang bukan patah. Ini yang bertugas memindah-mindahkan. Kalau kondisi kering begini bisa patah. Ini saya nggak tahu bagaimana ini bisa produk baru tapi bisa kering begini, sangat minim grease. Saya juga nggak tahu ini. Di sini ada washer satu. Kenapa ada? Saya nggak tahu emang dari sananya atau gimana. Saya harus lihat review yang lain. Oh, di sini bisa ada karbon. Mungkin dari sananya ini sengaja, atau karena kalau dibanding yang ini, ini lebih kecil, jauh lebih kecil, dan dia diletakkan antara gigi ini sama gigi anti mundur. Ini double docking, kayaknya double docking. Saya cek dulu apakah ini anti request. Ya, ini one way bearing satu, dan ditambah ini docking. Jadi untuk pengamanan ininya ini sangat bagus karena double. Selain docking juga dilengkapi dengan one way bearing ini, isi penahan mundurnya. Jadi saya kira sudah cukup bagus. Tapi emang sekali lagi ini ini jorok, nggak ada grease-nya, nggak ada olinya. Pantesan tadi begitu dicoba diputar sangat keras, kasar bunyinya, karena emang grease-nya sangat minim. hampir bisa dibilang tidak ada. Hampir bisa dibilang tidak ada grease. Ini nggak tahu ini kenapa bisa begini. Nah, dockingnya ini yang menarik. Ini dockingnya sama seperti yang diterapkan di pen petom. Dockingnya udah sistem bisap, bukan docking yang menggunakan bekas ini spring, tapi ini sistem bisap. Biasanya docking ini silent, nggak ada bunyi tik 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 tik. Tapi benar-benar sekali lagi saya katakan ini, kenapa sampai tidak ada, sangat minim stempet di sini. Boleh dilihat, kering, nggak ada stempet, nggak ada grease. Nggak tahu ini gimana. Atau emang karena kalau pabrikan tuh kayak gini, minim grease. Tapi yang waktu yang petom saya buka, grease-nya cukup bagus. Kalau ini benar-benar kurang. Ini masalahnya udah ketahuan karena seperti itunya tadi agak berat itu karena masalah grease yang kurang pelumas.
Baiklah, kali ini saya akan melihat kondisi riba setelah dipakai 2 kali trip mancing. Apakah ada yang berubah atau seperti apa kondisi di dalamnya? Apakah ada air yang masuk atau amal atau bagaimana? Saya mau mencoba, saya mau bukanya. Kondisinya bagus, nggak ada bekas air. Ini udah 2 kali trip. Di bagian sini juga bagus, nggak ada jejak-jejak air. Ini kemarin sengaja saya pelumas lebih karena dari datang-datangnya memang pelumasnya kurang banget, jadi saya tambahin pelumas lebih banyak. Dan ya kebiasaan saya kalau bongkarin, saya selalu, walaupun ini grafit bodinya, tapi saya selalu lapisin dengan stempet supaya kalau ada air dia langsung keluar. Hati-hati jangan sampai nutup lubang yang ini, karena ini di sini biasanya ada lubang di bagian bawah, bagian lubang uh, output air. Jadi kalau ada air dia bisa keluar kalau posisinya begini. Uh, Setelah membongkar terus kita mencoba menggunakan reel ini, saya udah coba pakai mancing kemarin, walaupun tidak dapat ikan besar tapi ya lumayan, masih ada yang 7 kilo, 6 kilo, 4 kilo, 3 kilo, 2 kilo ada. Jadi walaupun mungkin saya belum sampai ke puncak kemampuan reel ini, tapi saya kira udah punya gambaran bahwa secara umum sih saya sih puas dengan reel ini. Kalau kita secara keseluruhan berbicara keseluruhan reel ini, saya rasa kelemahannya itu ada di sini. Pertama, kelemahannya di sini di gigi ini, gigi yang mengatur level main ini masih plastik. Itu pertama. Yang kedua, ini nih rel ini yang silver ini catnya ini mulai mengupas, mulai warna kuningnya mulai tampak. Terus finishingnya ini kemarin, nah yang ini nih, bagian yang ini begitu datang ini kasar, terus saya amplas karena takut nanti ada PE ke sini, takutnya karena kasar sekali. Terus yang lainnya ini di bagian auto release nya nih, kalau posisinya udah deket begini ini berat sekali, tapi kalau kita satu putaran, tuh kalau udah dekat begini berat sekali. Tapi kalau satu putaran misalkan gini, ini nggak berasa tuh. Jadi harus jauh putarannya. Kalau dekat itu, kalau udah begini berat sekali. Mungkin karena baru, nanti lama-lama jadi enggak kayaknya sih, mudah-mudahan. Tapi sih nggak terlalu mengganggu. Terus di bagian sini, ini di bagian sini juga ada renggang, ada ruang terlalu kayaknya 1 mili ada nih. Ini ya kalau untuk mancing di laut juga perlu ekstra hati-hati karena air bisa masuk ke sana. Kalau masuk air asin kan bisa berabe. Terus ini juga, ini dudukan ini juga untuk reel tertentu kayaknya kecil-kecilan gitu. Saya punya satu reel, yang satu itu dimasukin ini udah kencang tapi masih agak goyang-goyang karena ininya kecil, terpaksa harus dikasih ganjal dikit jadi bagus. Kayaknya itu sih kekurangannya, tapi
tapi ya tidak patah-patah amat. Kalau misalkan kayak kekurangan di level win di sini bagi saya pribadi sih tidak terlalu masalah, karena ini mungkin beberapa saat lagi saya buka, nanti nggak pakai level win. Terus kelebihannya, ya kelebihannya ini spoolnya gede, ini P4 masuk ke 400, tapi masih kalau 100 meter lagi masih muat, ini 500 meter muat P4. Kalau saya sih yang paling ini handle-nya sangat kokoh, bagus, kuat. Terus di sini juga ada opsi, jadi kita bisa milih mau pakai yang mana, apakah pakai yang pendek apa yang panjang. Saya sih cenderung suka pakai yang panjang karena kita mancing di menggunakan jig yang 200, 300, kadang 400. Jadi kita berasa lebih ringan gitu. Terus ball bearing ini cuma 2, tapi bagi saya nggak masalah ball bearing 2, karena ball bearing itu bukan jumlahnya yang banyak, tapi esensinya. Esensi ball bearing itu kan di spool paling utama tuh di spool sama di as ini, as engkol ini yang bagian dalam yang ke main gear. Di sini ball bearingnya ada di sini, dan di bagian main gear ini di sini. Gitupun ball bearingnya ball bearing anti reverse sekaligus anti reverse. Dan yang di sininya bushing ya, bushing cuman terlalu tipis bushingnya. Jadi ya itu kurang puasnya saya, bushingnya itu terlalu tipis, sekitar 2 mili lah. Kalau bisa 3 mili 4 mili itu wah keren. Kalau saya sih untuk di bagian sini emang lebih baik pilih yang bushing daripada yang ring, karena daripada yang ball bearing, karena di sini itu rentan masuk air dari sini. Kalau pakai ball bearing, beberapa reel saya juga bearingnya trouble kena karat. Walaupun setiap 2 minggu sekali kalau mancing sering saya dibongkar dikasih tempe, tapi tetap aja kita kecolongan. Anti reverse biar harga 1,1 ini saya yang sangat surprise, karena ini anti reverse-nya pakai ball bearing anti reverse ya, tapi di belakangnya itu masih disediakan watchdog docking yang apabila anti reverse-nya itu nggak tahan meleset, disediakan docking di belakangnya, docking yang ya pen punya, jadi yang silent gitu. Saya kira ini udah bagus dari sisi anti reverse-nya, udah saya apresiasi nih, udah bagus lah, udah untuk ukuran segini. Kelebihannya yang lain ya harganya sih, kalau dengan harga 1 jutaan ini, tapi menurut saya ini udah cukup lah, udah cukup memadai untuk mancing. Idealnya ini pakai P3. Kalau pakai P3 ini udah usah ragu lagi soal drag atau apa, karena untuk P3 ini udah support banget, dragnya udah kuat. Saya ini pakai P4, kemarin saya coba di drag maksimal, kena tarikan ikan yang 7 kilo, emang masih enak loh dragnya, masih enak. Saya kira itu dengan harga 1 jutaan lebih lah, 1,1 saya beli ini sama ongkir. Saya kira alhamdulillah kalau misalkan Anda membesar atau siapapun membutuhkan OH yang buat mancing, apalagi mancingnya dengan ukuran P3, saya kira ini layak untuk jadi pertimbangan. Saya ketimbang beli yang mahal-mahal, ngapain lah buang-buang uang. Kecuali ya kalau kita emang duit berlebih ya beli yang bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kayak saya mancing seneng, duit nggak punya, ya udah yang kayak gini aja cukup. Ini udah sangat cukup. Nggak usah beli yang mahal karena gengsi. Buat apa? Beli alatnya aja, jangan beli gengsinya. Harga 1,1 ini saya katakan udah sangat enak, sangat layak buat mancing. Mungkin dari brand-brand yang lain juga ada yang harga segituan, tapi saya belum berani ngomong karena belum nyoba.
nyoba, belum ini. Kalau ini saya udah nyoba, saya lihat dalemannya, saya bongkar, terus saya pakai, saya uji langsung mancing. Nanti videonya saya sisipkan beberapa sedikit videonya. Saya kira Anda nggak bakal rugi lah. Ketimbang beli, saya bandingkan dengan pen yang double speed, yang 2 speed ya, kayak yang pernah saya punya. Saya pikir harganya 1:3. Mending beli ini 2. Kalau beli ini 2.200.000. Pen yang 2 speed itu 36 harganya. Ya pinter-pinter kita lah. Ini udah, saya pikir udah sangat nyaman. Drag 6,8 di deskripsi produk ini. Tapi ini udah sangat memadai. Ya mudah-mudahan nanti saya berkesempatan mendapat tarikan ikan yang gede dengan reel ini. Nanti saya bagikan videonya. Kuat gak, enak gak menghadapi ikan-ikan besar dengan kekuatan P4 ini. Itu mungkin sebagai konklusi atau hasil analisa saya terhadap reel ini ya. Kekurangannya ada banyak, cuman dengan harga segini, cuman harga 1,1 ini, kekurangan itu udah tertutupi lah karena harganya sangat murah gitu. Sedangkan untuk fungsi sebagai reel, saya kira ini udah bagus, udah sangat memadai. Dari fungsi, dari kekuatan, masalah daya tahan lama ya tergantung maintenance-nya kita. Kalau kita rajin memaintain, memelihara, saya kira ini bakal awet lah. Karena saya lihat dirinya bagus, pinion gearnya juga bagus. Yang kekurangannya di levelin aja di sini nih. Tapi andainya pun ini trouble, ini masalah, ini tinggal dicopot aja, dibuka. Malah saya sih nggak terlalu suka pakai ini karena ribet. Lebih baik yang non level ini. Jadi ini bisa dicopot, ini bisa dipisah, buang ininya aja, ininya jangan dibuang, cukup buang ininya aja. Jadi pengaturan benangnya seperti OH yang lain yang tanpa level ini. Jauh lebih ini apa? Emang harus ngatur benang, tapi pada saat strike kita tidak khawatir. Kalau level ini kalau misalkan strike panjang sementara PE kita belum selaraskan ya jadi masalah juga. Nanti ini yang kena nih. Atau giginya yang ini yang rontok. Sedangkan giginya dari plastik. Mungkin itulah. Ya memang kalau sekali lagi kalau memang ada mencari OH buat jigging, buat trolling dengan budget 1,1, ini bisa jadi pilihan. Ambillah. Ketimbang beli yang mahal-mahal buat apa? Yang mahal itu lebih banyak beli gengsinya ketimbang alatnya. Ya mungkin ini dari saya. Ya buat yang emang budget terbatas kayak saya ya, kecuali kalau emang budgetnya melimpah, ya beli yang bagus, nggak apa-apa. Lebih bagus ya, tentu uang tuh nggak bohong. Tapi kalau untuk pemancing yang emang ya kita uangnya masih mikir yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, mending beli ini aja. Saya jamin ini nggak bakal kecewa. Dan satu tip dari saya bahwa apapun reelnya, terutama OH, Anda harus bisa membuka sendiri, menyerpi sendiri, jangan tergantung orang lain. Karena OH itu lebih rentan kemasukan air, terutama yang di laut. Ya reel ini mungkin 90% ini untuk di laut. Jarang nih di sungai, di air tawar tuh jarang. Makanya kalau bisa reel ini harus bisa bongkar sendiri. Dan kalau Anda mancingnya tiap bulan, setiap habis mancing harus dibersihkan, dikeringin, dibersihkan, dicek ada airnya yang masuk. Setelah itu baru disimpan. Kalau mancing, apalagi kalau mancing 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, wajib itu. Cuman kalau mancingnya misalkan seminggu 2 kali, 3 kali, cukup 2 minggu sekali, 3 minggu sekali dibersihkan. Ini tips saya. Harus bisa nyerpi sendiri kuncinya gitu. Ini dari pennya aja udah dibekali. Dari boxnya itu di boxnya dibekali ini. Dengan alat ini tuh udah semua bisa dibongkar. Dengan satu alat ini sudah semua bisa dibongkar. Ya kalau Anda nggak punya obeng, ini obengnya ada. Kalau nggak punya kunci, ini kuncinya ada. Jadi
Udah, dengan ini semua bisa dibongkar ini. Oke gitu. Ya itulah dari saya. Cian, eman. Come on, baby. Betul lah. Letik dah. Emang digayakan, we. Itu dia nama. Letik lah. Letak kilo. Kilo lah, 2 kilo mungkin. Uhuhui. Hui. Kenapa ikannya maluang terus? Kita sarua deh. Oi!